Pembelajaran diferensiasi ini adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru untuk berorientasi kepada kebutuhan murid tadi. Jadi, pembelajaran diferensiasi ini bagaimana guru bisa memfasilitasi semua hal tentang belajar siswa, baik itu dari minatnya, dari profilnya, maupun dari kesiapannya. Jadi kan setiap anak kita tahu bahwa anak itu memiliki karakteristik yang berbeda, begitu, memiliki minat yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, dari sini kita tahu bahwa pembelajaran diferensiasi ini tentu mencakup semua unsur, baik dari kurikulumnya dulu. Jadi yang harus kita pahami bahwa kurikulumnya dulu nih yang harus dimantapkan. Harus seperti apa? Harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi tujuannya mau kemana kita, gitu. Yang selanjutnya, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan muridnya. Di kelas saya muridnya 28. Tidak semuanya sama. Yang satu mau hyperaktif, tadi misalnya seperti contoh anak ibu, yang satu pendiam, sebagian lagi pemalu, tidak percaya diri, yang sebagian lagi senang ngoprek sendiri. Nah, itu kita tidak bisa memperlakukan mereka sama karena kebutuhan belajarnya itu berbeda, gitu. Nah, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar ini? Yang selanjutnya, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Jadi, bagaimana kita sebagai guru ketika anak datang ke sekolah itu bukan hanya untuk sekedar menunaikan tanggung jawabnya untuk karena orang tuanya sudah mendaftarkan sekolah gitu, harus sampai selesai kelas 6, tidak sekedar itu, tapi bagaimana kita mengundang anak untuk mau untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuannya, begitu. Yang selanjutnya manajemen kelas tentu ibu bapak saya yakin udah hebat lah di sini mah bagaimana anak ibu bapak mengendalikan peserta didiknya. Mungkin manajemen kelas saya dengan kelas Bu Imas beda gitu caranya. Manajemen kelas Bu Siti beda dengan dan lain-lain beda. Masing-masing punya ciri sendiri, punya kemampuan sendiri untuk manajemen kelasnya. Dan yang selanjutnya adalah adanya penilaian yang berkelanjutan. Di sini perlu ditekankan bahwa pembelajaran diferensiasi ini meskipun beda, tapi ada penilaian yang menjadi patokan gitu. Tidak boleh keluar tentunya dari rambu-rambu yang sudah ditetapkan begitu. Nah, ini sebetulnya pembelajaran diferensiasi itu bukan hal yang baru ibu bapak. Jadi ketika apakah pembelajaran diferensiasi ini harus diterapkan di IKM, tidak bisa di kurikulum 13 misalkan. Ini universal. Kalau pembelajaran diferensiasi ini adalah bisa dilakukan atau dipakai dalam semua kurikulum karena bukan dirubah kontennya, tapi inti pembelajarannya ingin seperti apa begitu. Kita masih IKM, masih Kurtilas, tidak masalah karena justru ini yang dibutuhkan. Bagaimana kita beradaptasi untuk kemudian kita akan melakukan IKM begitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ibu bapak, kita harus bisa meletakkan kebutuhan belajar siswa. Jadi kita tidak mungkin bisa menyajikan pembelajaran yang memang berbeda-beda tanpa mengidentifikasi dulu, begitu ya. Jadi harus diidentifikasi dulu nih kebutuhan belajarnya. Dari yang pertama itu kesiapan belajar atau readiness. Anak-anak tuh dia tuh sebetulnya datang ke sekolah dalam kondisi apa? Tadi coba dulu menanyakan dulu, kamu perasaan kamu pagi ini seperti apa? Senangkah, sedihkah, galaukkah, cemaskah, khawatirkah gitu. Jadi kita tahu anak tuh sudah siap belum sih untuk belajar. Yang selanjutnya adalah minat murid. Setiap murid punya kemampuan yang berbeda. Misalkan yang satu minatnya seni, yang satu olahraga, yang satu literasi, tulis, baca, senang banget. Yang satu analis, senang hitung. Kalau udah disuruh baca mah kamu, tapi kalau disuruh hitungan, cepet banget gitu. Nah itu kan kemampuan minat mereka yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil ini artinya dia gaya belajarnya seperti apa? Apakah dia senang hanya dengan mendengarkan ceramah dari gurunya, atau ketika dia mendengarkan ceramah apa sih ini?
Di sini ada contohnya variasi konten. Ada teks bacaan, ada video pembelajaran, ada gambar menarik, ada sudut-sudut informasi untuk anak yang kinestetik tadi, ada sumber belajar yang relevan lainnya boleh, lingkungan, lalu wawancara, coba wawancara ke guru-guru atau ke penjaga sekolah, apa sih tugas mereka? Mereka mah senang keluar kelas. So, saya yakin pasti anak-anak ketika diinstruksikan untuk cepat-cepat. Aku dapat 3, aku dapat 2 orang bu. Nah ini yang selama ini kita abaikan karena keseringan adalah kita duduk manis di dalam kelas, jangan ribut ya, kerjakan soalnya dengan baik. Selesai belajar, kamu belajar apa hari ini? Belajar nulis. Kamu belajar apa hari ini? Dengerin bu guru ceramah. Jadi kalau misalkan pembelajaran diferensiasi ini, ketika ditanya kamu belajar apa hari ini? Aku nemu cacingku di lapangan. Aku ini bu nanya ke Pak Satpam. Kemarin katanya ada kasus penculikan seperti ini. Jadi mereka tuh kritis, mereka tuh kreatif. Nah di sini fungsi atau tujuan dari pembelajaran diferensiasi untuk yang mungkin sudah tahu. Jadi kalau di IKM adalah ada profil pelajar Pancasila. Di sini yang akan kita arahkan. Di kurang jelas ada karakter, ya kan? Ada disiplin, ada kreatif, kritis, bertanggung jawab dan segala macam. Nah, sama di IKM juga seperti itu dan ini bisa diaplikasikan dalam semua kurikulum. Jadi walaupun kita belum IKM, maka kita adopsi sedikit-sedikit bagaimana sih pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Gitu. Nah ini proses, tadi ada pembelajaran dengan membaca, menulis, menyimak, eksplorasi, presentasi juga bisa ya. Lu produk bisa buat gambar, tulisan, aku mah senang bikin cerita, aku senangnya bikin puisi bu, boleh, aku senangnya bikin pantun, aku senangnya bikin gambar yang ada tulisannya. Hasil kreativitas, mind mapping dan lain-lain, semuanya tidak terbatas, tidak dibatasi. Jadi yang selama ini, jujur saya pun sebelum mendapatkan materi ini seperti ini Bapak. Misalkan bikin tugas KPD, tulislah nama-nama hewan yang kalian ketahui. Lalu dibikin tabel, anak isi tabel. Itu sebetulnya kita membatasi kreativitas anak. Coba biarkan, kamu boleh membuat dalam bentuk apapun. Mungkin ada yang digambar semut gitu atau apa gambar. Terus aku mah nggak bisa gambar bu. Mungkin anaknya bukan seni, minatnya gitu. Dia masih senangnya nulis, mungkin tulis dengan gaya dia sendiri tanpa kita batasi. Jadi diferensiasi ini mengurangi pembatasan untuk membatasi kreativitas anak. Jangan sampai itu selalu terulang gitu. Jadi kita bebaskan anak untuk berkreasi. Padahal hari ini tema kita seni SPDP menggambar, gambarnya gambar pemandangan gunung jadi gambar satu-satu. Kebetulan tidak bisa hadir, mungkin kita bisa mengaktifkan lagi KKDI, tentunya khususnya Komplek Empang ya. Mungkin nanti bisa gabung di kebetulan tahun depan itu 1425 ya untuk IKM-nya. Kita bisa bergali lagi, kita dalami lagi. Tidak harus dalam kondisi formal seperti ini, kita ngobrol misalnya seperti apa mau atau membuat rancangan belajar bareng-bareng juga tidak masalah ya, walaupun kita dapurnya beda, tapi kan kalau ide itu datang dari mana saja bisa berdiskusi. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan, hati mohon sadayana, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.